Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Pada yang terhormat dan yang kami muliakan Ibu Nyai Haja Dr. Andi Widati FMPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah dan juga para pemirsa serta para jamaah yang baik tergabung dalam majelis zikir dalam KBH Haji dan Umroh Pondok Pesantren Nurul Faizah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan itu, maka kita melakukan sholat supaya kita dalam kondisi sholat nggak bisa diganggu. Nah, yang tak terbatas pun kita sunnah itu diterima oleh Allah. Dan berapa rakaat zikri dan untuk zikir aku dan itu berapa dalam surat Ahzab dan surat-surat yang disebutkan Al-Ahzab ayat tuh ya 41 dengan juga ada ayat 35. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, salat itu zikir, berarti salatnya berapa? Boleh salat banyak. Boleh salat sebanyak-banyaknya. Salat apa namanya? Yang salat sunnah itu boleh sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasnya untuk kita melakukan sholat sunnah itu. Karena kita sholat sunnah berapa saja diterima oleh Allah. Sesuai dengan perintah Allah supaya kita sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Kita zikir Allah sebanyak-banyaknya. Kalau begitu sholat sunnah apa saja? Kita coba sekarang kaji apa saja macamnya sholat sunnah dan apa saja pahalanya. Pertama yang kita tahu sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiring-iringi sholat fardu. Namanya sholat qobliyah kalau sebelum sholat dan sholat ba'diyah kalau sesudah sholat. Sholat ba'diyah itu setelah sholat, kalau qobliyah sebelum sholat. Berapa jumlahnya? Kita ikuti aja yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu kalau sholat sunat qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Kalau sholat ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kalau sholat qobliyah asar 4 rakaat, itu saja yang 4, yang lainnya 2-2. Nabi bersabda, barang siapa sholat sunnah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka dia diharamkan masuk neraka. Nabi bersabda pula, barang siapa yang sholat asar, qobliyah asar 4 rakaat, maka dia diharamkan kena asap neraka. Asapnya saja diharamkan oleh Allah. Itu kalau kita sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Para ulama fikih memberikan hukum kalau sholat sunnah qobliyah zuhur itu 4 rakaat, yang 2 rakaat itu hukumnya sunnah muakkad, yang 2 rakaat lagi hukumnya sunnah ghairu muakkad. Yang 2 rakaat ditekankan, yang 2 lagi tidak ditekankan. Demikian juga ba'diyah zuhur 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Juga qobliyah asar 2 muakkad, 2 lagi ghairu muakkad. Ghairu muakkad tidak ditekankan. Setelah asar haram sholat sunnah. Setelah subuh haram sholat sunnah. Karena waktu itu adalah waktu zaman permulaan Islam dulu, orang-orang jahiliyah kalau habis subuh keluar rumah untuk menyembah Tuhannya, mau datang Tuhan matahari. Kalau habis asar, lalu keluar rumah menghadap ke barat untuk menyembah Tuhannya, mau pulang, ya mau terbenam. Islam datang membedainya, yukhalifu, membedai mereka. Maka habis asar dan subuh haram sholat sunnah itu. Kalau sholat fardu, boleh. Fardu apa? Fardu kifayah misalnya, sholat jenazah. Atau sholat sunnah ada sebab. Saya nazar, kapan-kapan anakku datang, aku sholat sunnah. Ternyata anaknya datang setelah asar, maka ketika itu dia disunahkan sholat karena ada nazar, ada sebab. Atau masuk masjid, karena masuk masjid sholat sunat tahiyatul masjid, maka dia habis asar masuk masjid
tetap sholat sunnah, sholat sunnah tahiyatul masjid karena ada sebab. Kalau nggak ada sebab maka tidak dibolehkan. Qobliyah maghrib ada apa enggak? Nabi dulu itu begitu keluar dari rumahnya lalu ke masjid langsung qomat sholat maghrib. Tapi ketika ada sahabat sholat qobliyah maghrib, Nabi bersabda, "Shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib." Nabi langsung sholat maghrib, sholat sunnah. Tapi ketika ada sahabat melakukan sholat sunnah, maka Nabi mengukuhkan sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib. Maka ulama fikih memberi hukum sholat sunnah qobliyah maghrib itu sunnah ghairu muakkad, sunnah yang tidak ditekankan. Jadi tidak dibenarkan jika orang mengatakan tidak ada sholat sunnah qobliyah maghrib, tidak benar. Yang tidak ada hanya setelah subuh dan setelah asar. Qobliyah maghrib kan matahari sudah terbenam, sudah masuk waktu maghrib, sudah nggak ada Tuhannya. Kalau sembah sudah nggak ada, sudah terbenam, maka disunahkan sholat sunnah hanya saja hukumnya ghairu muakkad. Setelah maghrib 2 rakaat sunnah muakkad. Sebelum isya 2 rakaat sunnah muakkad ditekankan. Setelah isya 2 rakaat sunnah muakkad. Kemudian sebelum subuh 2 rakaat setelah sunnah muakkad. Jadi sholat sunnah rawatib itu berapa? Boleh 12. 12 itu sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, sebelum asar 2 jadi 6. Kemudian setelah maghrib 2, lalu setelah isya 2, sebelum subuh 2. Itu kalau 12. Tapi kalau hitungan yang seperti Nabi tadi, zuhur sebelumnya 4, setelahnya 4 jadi berapa? 8. Sebelum asar 4 jadi berapa? 12. Sebelum maghrib 2 jadi 14. Setelah maghrib 2 jadi 16. Sebelum isya 2 jadi berapa? 18. Setelah isya 2 jadi 20. Sebelum asar 2 jadi 22. Boleh, tidak ada larangan sholat sunnah. Karena Allah berfirman tadi, wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk zikir aku, dan uzkurlah zikran katsira, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, itu sholat sunnah rawatib namanya. Pahalanya apa? Pahalanya adalah surga, ya. Pahalanya adalah surga. Pahalanya surga itu sudah tidak ada kebaikan, kenikmatan di atas surga. Dijauhkan dari neraka, surga itu Masya Allah. Ada yang mengatakan jika ada sholat fardu kita yang ngelamun-ngelamun itu maka ditutupnya dengan pahala sholat sunnah boleh. Selanjutnya sholat sunnah duha yang waktunya setelah matahari terbit kira-kira 23 menit ya, antara 20 dan 23 menit kira-kira itu sholat sunnah sampai kapan? Sampai kira-kira 20 menit sebelum zuhur itu sholat sunnah duha. Kemudian sholat rakaatnya berapa? Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Nabi bersabda, "Man sholata asyrata rakaatan bahwa qasran fil jannah." Barang siapa sholat duha 12 rakaat maka dibangunkan oleh Allah istana di surga. Ya Allah, dibangunkan oleh Allah istana surga bagi mereka yang sholat sunat duha 12 rakaat ya Allah. Kemudian gimana? Dibangun ke sana apa enggak? Duha itu pahala menghantarkan masuk surga. Surga itu sudah kebahagiaan akhir enggak ada dari surga Allah. Ya mungkin ya kaisarnya rumah kaisar kosan rumah kaisar. Rumah kaisarnya tidak sebesar kalau 12 gitu ya. Yang jelas itu dari sisi pahala dan sehat, gerakan badan kita ketika adalah gerakan menyehatan badan. Di sana ketika pagi Allah membagi rezeki, waktu itu sebelum kerja kita sholat dulu, maka Allah akan memudahkan rezeki bagi. Tapi nggak boleh sholat duha supaya pada itu ya. Surah Allah berdoa minta rezeki boleh. Kemudian ada lagi sebelum sholat duha ada sholat isyraq. Sholat isyraq itu sholat 2 rakaat sebelum sholat duha. Kira-kira 8 menit sebelum itu isyraq. 15 menit setelah matahari terbit. Matahari terbit masih haram sholat sunnah. Tapi kalau sudah matahari terbitnya 15 menit lagi, maka disunahkan sholat isyraq. Nabi bersabda, barang siapa sholat isyraq,
maka pahala haji dan umroh tamam, sempurna. Ada aturannya. Setelah sholat subuh sampai isyraq itu supaya sambung dengan ibadah, bisa dengan zikir, bisa dengan baca Quran. Lah kalau dengan pekerjaan gimana? Ya tetap zikir saja. Kita terzikir sambil jalan, sambil aktivitas. Setelah itu waktu sholat isyraq kita sholat isyraq 2 rakaat. Waktunya 1,5 jam pas subuh. Karena 1 jam seperempat itu hari terbit. Lalu 15 menit lagi masuk. Jumlahnya 2 rakaat saja. Surah apa saja, Al-Ikhlas, Al-Kafirun boleh atau apa saja yang kita baca. Kemudian lagi sholat awwabah maghrib, sholat awwabin. Nabi bersabda begini, man sholla sita raka'atin ba'dal maghribi lalam bainahum nabisu'in ya'dilna lahu bi'ibadati isna asyrata sanatan. Barang siapa sholat 6 rakaat setelah maghrib, tidak bicara buruk dan sholat itu, maka dengan pahala sholat ibadah 12 tahun. Kenapa seperti itu? Ya, karena pahala itu tidak bisa dibandingkan dengan materi, dengan harta benda. Maka jika sama dengan kebaikan 12 tahun, apa benar itu? Benar. Kenapa benar? Karena Allah Maha Murah, maka Allah Maha memberikan yang mau beribadah kepada Allah. Allah dia Maha memberi rezeki. Dan Allah Maha Murah, memberi rezeki sebanyak-banyaknya. Allah mampu, bisa, mau. Ya akses. Ya. Hadisnya dhaif bukan. Sahih ada di kitab Sahih Sunan Ibnu Majah. Yang saya bacanya Sunan Ibnu Majah. Itu barang siapa yang salat 12 rakaat, 6 rakaat pada salah satu maghrib, maka pahalanya sama ibadah 12 tahun. Dan itu menurut guru ya, namanya salat awwabin. Fa innal awwabina ghafura, bahwa orang-orang yang awabin kembali kepada Allah dapat ampunan. Kemudian malam hari ada sholat tahajud, ada sholat tobat, ada sholat hajat, ada sholat witir, ada sholat tasbih. Boleh semua dilakukan oleh Nabi. Sholat tasbih itu yang setiap gerakan rukunnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Waktu berdiri setelah Fatihah, setelah surat baca 15. Waktu rukuk 15, i'tidal 15, duduk dan 15, sujud 15 lagi. Sebelum berdiri duduk istighfar baca 10 bukan 15 ya, 10 hanya waktu diri. Jumlahnya 75 tiap Nabi bersabda, lakukan 4 rakaat. Maka 300 itu disabdakan Allah memberikan pelajaran kepada Paman Abbas, maukah saya beri amalan jika paman lakukan, paman akan diampuni dosanya awal sampai akhir. Awal sampai akhir. Apa itu? Nabi bersabda, sholat sunnah paman 4 rakaat 2 salam. Setelah baca Fatihah, baca surat, tadi baca tasbih 15, yang lain 10. Kalau bisa tiap hari paman, kerjakan tiap hari. Kalau bisanya seminggu sekali, kerjakan seminggu sekali. Kalau bisanya sebulan sekali, kerjakan sebulan sekali. Kalau bisanya setahun sekali, kerjakan setahun sekali. Karena itu kebaikan yang sangat besar. Sholat tasbih itu kira-kira 10 menit ya 2 rakaat. 20 menit kira-kira 4 rakaat. Atau bahkan 16 menit sudah selesai. Itu kita lakukan sebisa kita, yang jelas sehat. Ketika saya sekolah dulu, guru saya mengajarkan sholat tasbih, saya tanya, Yai, kersane napa sholat tasbih? Jawabnya, ya ben sampean mlebu swarga. Gitu, Masya Allah. Ternyata setelah berlangsung sekian lama sholat tasbih, Allah mengabulkan yang kita mohon. Surga itu bahagia itu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga. Jadi apa yang kita mohon dikabulkan supaya kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bahagia.
Itu antara lain kalau pada sholat tasbih. Kalau sholat tahajud bagaimana? Allah berfirman dalam surat Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari, sholatlah tahajud sebagai ibadah sunnah, ibadah sukarela bagimu. Maka Allah akan menempatkanmu di tempat yang terpuji. Tempat terpuji itu adalah tempat yang paling baik. Kalau ada 10.000 orang ikut lomba, maka yang terpuji adalah yang nomor 1. Ya. Malam hari orang-orang tidur, maka yang bangun sholat malam adalah orang yang terpuji. Ya. Panasunuyam, manusia semua tertidur. Maka jika kita malam hari bangun, maka Allah akan membangkitkan kita, menempatkan dia pada tempat terpuji. Bukan hanya itu, dalam tiba itu disebutkan ya, yanzilu fi kulli lailatin ila samaitun ya fayunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Kalau malam Allah turun di langit dunia, seakan-akan Allah di mana kok turun? Itu ilustrasi saja. Allah dekat dengan kita, lebih dekat dari urat leher kita. Itu ilustrasi saja bahwa Allah mendekat kepada manusia. Maka Allah memanggil, hal min mustaghfirin, siapakah yang minta ampun? Hal minta, siapa yang tobat? Maksudnya apa? Ku ampuni dosanya, ku terima tobatnya. Hal min talibi hajatin, faunil talib. Adakah orang yang minta dipenuhi hajatnya, lalu aku berikan semua yang dicari. Masya Allah. Ternyata waktu sholat tahajud, waktu sholat mustajabah. Jika kita berdoa, dikabulkan. Jika kita mohon kebutuhan kita dipenuhi, maka Allah akan memberi apa yang dicari, apa yang dibutuhkan, apa yang diminta. Salat tahajud ya, rakaatnya berapa? Paling sedikit 2, paling banyak 12. Ya. 4 juga boleh. Ya. Kemudian biasanya diawali dengan salat tobat dulu. Salat tobat dulu. Kita banyak dosa, setiap hari melakukan dosa. Tahu-tahu kita lalu kecewa, kita lalu marah, kita lalu sedih. Itu kan kita komplain kepada Allah, seakan-akan kita nggak terima dengan takdir Allah. Maka dan setiap saat kita melakukan dosa kesalahan, wadharu zohir isma batinah, jauhilah dosa yang lahir, dosa yang batin. Jadi ada dosa lahir, dosa batin. Maka kita banyak dosa. Lalu untuk meleburnya salah satunya sholat tobat. Biasanya sebelum tahajud sholat tobat dulu, melebur dosa dulu, lalu sholat tahajud. Setelah itu ada juga sholat hajat. Nabi mengajari kita, kalau kau punya hajat, maka wudulah dengan menyempurnakan wudunya. Kemudian sholatlah 4 rakaat 2 salam 2 salam. Lalu berdoalah, ini ada doanya yang diajarkan Nabi sholat hajat itu. Untuk apa? Supaya terpenuhi hajat kita. Kita nggak punya hajat. Siapa bilang masa nggak punya hajat? Semua manusia punya hajat. Minimal atau maksimal dia punya hajat masuk surga. Itu pasti. Jadi manusia semua punya hajat. Maka sholat hajat oleh Nabi disunahkan, diperintahkan setiap hari. 4 rakaat, boleh pagi habis duha, boleh siang setelah zuhur, boleh habis maghrib, boleh setelah isya sebelum tidur. Yang baik adalah setelah sholat tahajud, waktu mustajabah. Kemudian sholat witir. Ij'alu akhira sholatikumul laila al-witra. Jadikanlah akhir sholat malammu adalah sholat witir. Jadi kalau sholat macam-macam malam hari, witirnya taruh belakang. Tapi hadis itu tidak berarti kalau sudah witir maka nggak boleh sholat sunnah malam, bukan. Ya. Witir penutup sholat malam, bukan. Hanya Nabi bersabda, kalau sholat macam-macam, witirnya taruh belakang. Nabi bersabda, kalau kau khawatir nggak bisa witir malam hari, maka witirlah setelah isya. Malam hari tinggal tahajud saja, nggak pakai witir. La witroni fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Kalau 2 kali kan lahirnya tidak ganjil, jadi genap. 2 kali kan jadi 6. Jadi witir hanya sekali saja.
Kalau malam hari bisa bangun, pasti bangun, ya witirnya malam hari setelah tahajud. Kalau hadir nggak bisa bangun, maka witirnya setelah isya. Nabi mengajarkannya seperti itu. Jadi kalau sudah witir, bukan penutup salat malam, itu nggak boleh salat malam, bukan. Tapi kalau sama teman-teman witirnya taruh akhir, gitu ya. Kalau taraweh gimana? Witirnya sore saja. Kenapa? Karena jamaah, dapat pahala 27. Kalau malam kan sholat sendiri, pahalanya 1. Maka witirnya bersama jamaah. Nanti malam saat tahajud, iya. Sunnah sholat tahajud boleh, sholat hajat boleh, sholat tasbih boleh, ya. Sholat tobat juga boleh. Meskipun sorenya sudah witir, karena berjamaah di masjid itu kalau taraweh, kalau kalau pas bulan Ramadan. Kemudian ada lagi sholat awabin sudah, sholat syukril wudhu, ada sholat syukril wudhu. Kalau kita habis wudhu disunatkan sholat sunnah, itu sholat sunnah syukril wudhu. Jadi otomatis habis wudhu terus sholat sunnah. Sholat sunnah pahalanya berapa? Pahala itu tak terhitung dengan dunia seisinya, maka namanya pahala ya pasti surga. Masya Allah. Itu ya para pemirsa, sudah kita bahas tadi tentang sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih, witir, awabin, isyraq, dan syukril wudhu. Awabin itu yang habis maghrib tadi. Rokatnya berapa? Minimal 2, maksimal 20. Masya Allah. Pemirsa, semoga bermanfaat bincang-bincang kita dan bisa memotivasi kita untuk suka sholat sunnah. Okay. Dan sholat sunnah kita diperintahkan oleh Allah sebanyak-banyaknya. Karena Allah nyuruh kita zikir yang banyak. Dan sholat duha termasuk sholat sunnah, termasuk salah satu macamnya zikir. Waqimi sholata li zikri. Uzkurun katsira. Zikir yang banyak, sholat untuk zikir. Imam Junaid al-Baghdadi itu kalau sholat sunnah 500 rakaat setiap hari. Masya Allah. Beliau kuat karena memang makom wali, makom aulia. Kalau kita orang biasa berapa? Semampunya. Kalau tidak bisa semuanya, jangan ditinggal semuanya, semampunya. Begitu pemirsa sekalian, semoga kita termotivasi dan dikuatkan oleh Allah untuk melakukan sholat-sholat sunnah tersebut. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا ما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama sekali yang sudah ikutkan memotivasi kita wajibkan dan kita bisa mengamal jamaah dan bonus yang diberikan pada hari ini dan kita telah menjadi ambilan. Untuk para pengaji alhamdulillah, 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 alhamdulillah.